صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ويا أيها المشتاقون إلى رؤيا جماله صلوا عليه وسلموا تسليما. 7 menit. Ya kan? Waktu 7 menit ya Pak? Iya. 7 menit. Monggo. Ya, monggo Pak. Waalaikumsalam. Untuk air yang menggenang tadi, Iya. ada syarat khususnya adalah terutama mengenai volume. Ya. Ya. Kalau para ulama bersepakat ya, para ulama namanya ijma, kesepakatan para ulama. Ada yang disebut dengan air 20. Ya, air 20 itu air yang terdiri dari 20 itu 1 meter kali 1 meter kali 1 meter gitu. Disebut dengan air 1 kubik ya. 1 kubik ya, kira-kira seperti itu. Itu kesepakatan para ulama. Tetapi kalau di dalam hadis yang kita baca itu tidak ada batasan-batasan tertentu. Itu namanya pemahaman para ulama untuk meyakinkan kita semua bahwa air itu memang tidak terkontaminasi, ya, tidak terkontaminasi. Lain Bapak Ibu, misalnya ada air 1 bak 1 kali 1 dicelupin pewarna, kan berubah warnanya. Nah itu dia air yang berubah warna, bau dan rasa, dia sudah tidak najis lagi. Ya sudah tidak suci lagi, tidak bisa suci dan mensucikan. Di sini yang mutagoyir di sini adalah karena tersentuh oleh benda-benda yang bersifat alami. Ya, jadi dia berubah oleh benda-benda yang bersifat alami. Tapi kalau tadi ada pewarna atau misalnya ada rasa itu berubah karena di situ ada ada garam. Kalau garam saya kira nggak terlalu ya, karena garam sendiri bukan merupakan benda yang najis, ya kan? Garam tidak. Rasa karena ada bangkai ya, bangkai. Tapi nanti kalau dia dari sumber air, kemudian di situ ada bangkai, nanti ada hadis yang disebut dengan air yang berubah karena benda yang lain, kemudian air itu air yang besar. Saya tidak menemukan batas tertentu ya Pak, kecuali yang dari sepakati oleh para ulama. Hanya ada hadis yang saya pernah baca ya, tapi saya entah gimana ya saya menemukan. Ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ini ada bangkai di sini. Kemudian bagaimana? Nah, kata Rasulullah, air itu tetap dalam keadaan suci selama dia tidak berubah tadi bau, rasa dan warnanya. Ada bangkai di situ, tapi dia tidak berubah bau dan rasa. Pasti itu pada air yang cukup besar. Sebab kalau ada air dalam bak kecil, ada bangkainya, ya pasti bisa berubah. Apalagi sudah lama. Di ukuran pastinya selama itu tidak berubah warna, bau dan rasa. Nah, tadi yang mutaghayir di sini adalah berubah itu disebabkan karena alami, benda-benda alami. Seperti tadi dikatakan daun, ranting-ranting, lumut. Lumut itu Bapak sekalian seperti hijau kan? Hijau di situ. Padahal sebenarnya air itu masih bening. Air itu. Jadi kelihatan nampak berubah gitu, tapi sebenarnya masih bening. Walaupun dia terlihat perubahan, ada warna merah karena lumutnya merah, itu tetap dia air itu suci. Kenapa? Karena benda yang ada di situ sesungguhnya adalah benda yang suci, gitu loh. Benda yang di situ adalah benda yang suci. Daun itu bukan najis. Ranting-ranting pohon itu tidak najis. Rumput-rumput itu tidak
tidak najis. Kecuali rumput itu sudah terkontaminasi oleh kotoran, oleh ayam, oleh kucing, ya dia menjadi. Kalau misal kayak kapuri terus cairan antiseptik. Ya, dia kalau berubah warna, rasa dan bau, dia bisa menjadi tidak suci. Nah, kemudian kaporit mungkin ya, kaporit gitu misalnya. iya, kaporit itu kalau misalnya dia menggenang, bahkan umumnya kan sekarang mengalir ya. Nah, kalau air mengalir tidak apa-apa, tidak masalah. Kalau air mengalir tidak apa. Bapak Ibu wudhu disolokan, ngalir, itu di sebelah hulu sana, goyang tuh yang kuning itu. Kan? Di situ juga ada yang pipis cur, pipis, wudhu di sini tetap sah. Karena apa? Airnya mengalir. Tapi ya jangan dikeduk begitu. Ya kan? Kalau kelihatan kuning-kuningnya ya, itu kan tetap kita pasti tidak tahu. Walaupun saya bilang suci, mensucikan, pasti kalau Ustaz nanti aja. Nanti aja. Dulu lewat dulu deh. Gitu. Hormat dulu lewat. Itu jadi air yang ada di situ juga saya kira kaporit yang mengalir itu bisa. Karena dari sana kan dia menyambung ke air, dari sumber airnya kan ya. Jadi tidak ada masalah. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Satu barangkali ada yang bilang. Ibu, silakan. Kan tadi itu syarat air suci itu ketika tidak berubah bau, warna ataupun Rasa. Gitu. Nah, sementara kalau kayak kaporit itu kan berubah bau dan juga rasa. Terutama kalau kayak air itu kan di jadwal tertentu itu memang Sangat bau. bau kaporit itu menyenang sekali. Apakah itu sudah masuk kategori yang air mengalir itu atau bagaimana? Ya, kalau saya menggunakan argumen air yang mengalir, karena PAM itu kan dia bersumber dari mata air kan, bersumber dari bukan dari mata air, kalau dari sungai kan, dari sungai itu proses sterilisasi kan sesungguhnya, proses sterilisasi. Kalau menurut saya dia tidak mempengaruhi terhadap kondisi air itu, dia suci dan mensucikan karena dia mengalir. Jika tidak mengalir, apakah itu masih masuk kategori itu? Iya, Ibu kira nggak kalau misalnya satu ember kemudian dikasih ini, saya dia tidak mempengaruhi terhadap kondisi air itu, dia suci dan mensucikan karena dia mengalir. Jika tidak mengalir, apakah itu masih masuk kategori itu? Iya, Ibu kira nggak kalau misalnya satu ember kemudian dikasih ini kaporit menyengat seperti itu, saya kira kita akan menghindar dari situ. Dia berubah warna itu di dalam air mengenang. Jadi kalau misalnya ibu pipis, ya ibu pipis di di ember gitu, kita tidak. Tapi pertanyaan berikutnya adalah apakah kaporit itu termasuk benda najis? Najis nggak? Enggak ya, enggak. Kalau enggak berarti tidak masalah. Ya. Kalau air sumur, Air sumur? kalau air sumur itu masuk kategori kan bukan air mengalir ya. Iya. Tetapi kan itu. Tapi dia mata air. Dia mata air. Oh gitu. Dia mata air. Karena pengalaman di kampung itu kadang air itu sok bau itu dikasih kaporit. Iya, dia mata air. Mata air termasuk air yang suci. Dia termasuk air yang suci. Apa Ustaz? Berarti kalau misalnya kategori mengalir itu yang dialirkan sendiri itu juga di kategori yang mengalir. Oh beda, Pak. Beda. Kalau misalnya kita mandi berarti misalnya pakai ember kecil terus cuma pakai gayung. Ya. Enggak, itu bukan mengalir, tapi mengalir. Dan yang dimaksud di sini bukan untuk mandi, Pak. Untuk bersuci. Ya, untuk berwudu atau untuk mandi besar. Selama air itu memang air suci, ya kan? Suci itu tadi. Kalau misalnya kaporit itu termasuk benda yang memang bukan najis, ya tidak ada masalah menurut saya.
يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي